Wanita ini diikuti oleh pria yang tak dikenalnya. Di dalam kereta, bahkan sampai ke tempat kolam renang, dia terus diikuti oleh pria asing tersebut. Sampai akhirnya, wanita itu menyadari kalau pria yang mengikutinya memanglah menarik dan ya, akhirnya terjadilah begituan. Film dengan judul Do Not Tell Me yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Wanita itu bernama Lena. Setelah pada akhirnya mereka melakukan kegiatan terlarang bersama pria asing yang bernama Martin tersebut, muncul benih-benih kasih sayang di antara mereka. Bahkan rencananya mereka akan kembali ketemuan lagi. Masing-masing di antara mereka sudah memiliki pasangan. Martin punya istri bernama Solveig, sementara Lena memiliki suami yang bernama Bodo. Mereka terlihat bahagia satu sama lain. Ya, itu hanya awalnya. Tapi karena pertemuan Lena dan Martin, semuanya menjadi agak sedikit berubah. Padahal, Martin bersama istrinya sedang menjalankan program supaya bisa memiliki bayi. Tapi dia malah begitu. Martin dan Solveig sama-sama berkarir, namun beda tempat kerja. Lena bekerja menjadi seorang fotografer dan sudah memiliki studio foto. Sementara Bodo menjadi seorang buruh harian di sebuah pabrik. Lena dan Bodo memiliki seorang anak gadis yang kerjanya hampir tiap hari jalan bersama teman-teman di luar. Hari itu, Bodo habis dapat bonus. Jadi dia ngajak Lena dan anaknya untuk makan malam bersama. Tapi Lena terlihat tidak bisa dan tidak mau karena dia dan Martin berencana akan ketemuan lagi di kolam renang. Tapi sayang, ternyata hari itu sepertinya Martin tidak bisa datang karena atasannya minta Martin untuk datang ke undangan perusahaan menggantikan rekan yang tidak bisa hadir karena sakit. Ya, mau gak mau Martin menerimanya. Jika tidak, dia bisa dipecat. Tentu saja hal itu membuat Lena agak sedikit kecewa. Suatu malam, anak perempuannya Lena datang bersama sahabatnya dan katanya dia akan menginap di sana. Jadi pas Lena mau ambil minum tengah malam, dia tidak sengaja melihat kamar anaknya yang sedikit terbuka dan melihat mereka sedang ngewek bareng. Dengan kata lain, mereka lesbong. Apa yang dilihat Lena membuat dirinya bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan anak perempuannya? Mengapa dia melakukan itu? Padahal di luar sana banyak manusia yang disebut dengan laki-laki. Karena kemarin mereka gagal makan bersama, jadinya Lena dan suami beserta anaknya jalan-jalan ke mall sekalian beli baju. Di sana, ternyata dia tidak sengaja ketemu sama Martin yang juga menemani istrinya belanja. Canggung dan kaget, Lena bingung harus bagaimana. Karena mereka sudah melihat satu sama lain, jadinya mereka mencari cara gimana caranya supaya bisa ketemu. Dan ya, mereka nekat dan ketemuan di dalam lift. Gilanya lagi, mereka juga nekat begituan di sana. Mulai dari situ, mereka semakin tak terpisahkan. Hampir tiap hari mereka mencari cara supaya bisa ketemuan. Jalan bareng, makan bareng, dan senang-senang bareng. Padahal, pasangan mereka sedang menunggunya di rumah. Sampai suatu ketika, Martin kepergok oleh salah satu teman kerjanya yang kebetulan juga ada di sana. Ya, Martin hampir tidak bisa mengelak. Beberapa kali rekan kerjanya itu terlihat menyinggung Martin dan Lena. Dia tahu kalau Lena bukanlah istrinya Martin. Jadi sudah bisa dipastikan kalau mereka sedang main kucing-kucingan. Semenjak malam itu, Lena jadi kepikiran, apakah yang ia lakukan ini sudah benar? Apakah Martin memang tulus mencintainya atau hanya ingin enak-enaknya saja? Tentu aja pertanyaan yang dilontarkan Lena membuat Martin bertanya-tanya, apa yang terjadi pada Lena? Rencananya hari itu mereka akan pergi menyeberangi pulau menggunakan kapal, tapi Lena memutuskan untuk kembali pulang. Kedekatan mereka tentu aja membuat orang-orang di sekitarnya tersakiti. Solveig yang kala itu sedang berbicara pada Martin terlihat tidak begitu senang karena Martin seperti tidak menghiraukannya. Pikirannya masih tertuju pada Lena. Martin tampaknya masih tidak bisa melupakan Lena. Dia mendatangi Lena di tempat kerjanya, namun hubungan mereka sepertinya sedang tidak baik-baik aja. Intinya, Martin ingin hidup dengannya. Namun Lena galau. Bahkan kegalauannya itu sampai dibawa ke rumah. Bodo yang kala itu tidak tahu menau jadi sasarannya. Padahal dia cuma tanya apakah dia beli bahan makanan. Tapi
urusannya malah jadi panjang. Ya, Lena akhirnya pergi keluar lagi menemui Martin. Mereka janjian di sebuah dermaga. Satu-satunya cara supaya Martin tidak pindah ke lain hati adalah memiliki anak. Solveig berjuang untuk bisa memberikan anak pada Martin. Sudah belasan tahun mereka menikah, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Malam itu Martin dan istrinya kedatangan orang tuanya. Solveig terlihat membantu ibunya, sementara Martin sempat-sempatnya SMS-an sama Lena kalau dia kangen. Tapi dia salah kirim. Dia malah mengirim pesan itu ke HP istrinya. Sontak aja dia panik. Apalagi tak lama teleponnya Solveig berdering. Sebuah panggilan telepon dari temannya. Begitu selesai, Martin dengan sengaja menjatuhkan piring kue yang baru aja disajikan mertuanya. Di sini, Solveig tidak sadar telah memberikan HP-nya pada Martin, dan dia buru-buru menghapus pesan tersebut. Tapi di dalam toilet, Martin menelpon Lena. Namun sayang, pembicaraan mereka terdengar oleh Solveig hingga membuat hatinya hancur. Solveig mencari tahu lebih jauh siapa orang yang ditelepon Martin. Sampai akhirnya dia menemukannya. Namun Solveig berpura-pura tidak tahu sambil berbohong kalau dirinya sedang berbadan dua. Tentu aja Martin terkejut. Di sisi lain, Lena yang tidak tahan menyimpan rahasia berkata jujur pada suaminya kalau dia sedang jatuh cinta pada orang lain. Apa yang ada di pikirannya? Ya, semenjak itu Bodo jadi tidak peduli sama istrinya sendiri. Kalau akhirnya mereka harus pisah, dia akan rela. Suatu hari Solveig mendatangi tempat kerjanya Lena dengan berpura-pura hamil. Ya, setelah itu Lena mengatakan apa yang terjadi pada Martin. Dia baru saja didatangi Solveig. Dari kejauhan ternyata Bodo memperhatikan mereka. Kehamilan pura-pura Solveig yang ia jalani beberapa minggu terakhir ini ternyata malah menjadi kenyataan. Kini dia hamil beneran. Sungguh menyenangkan baginya. Solveig lantas mengajak Martin ikut dengannya. Dia memperlihatkan kala orang tuanya sedang membangunkan sebuah rumah yang sangat besar untuk mereka dan calon buah hati. Martin memang tidak bisa berkata apa-apa. Orang yang selama ini ia selingkuhi ternyata adalah orang yang paling mengerti dan menyayanginya, meskipun dia tahu kalau hatinya sudah dikhianati. Martin memutuskan mengakhiri kisah cintanya dengan Lena. Mereka memang saling cinta, tapi mereka tidak berjodoh. Ya, itulah tidak alur cerita film Do Not Tell Me. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.